Yap. Kehadiran Bunny Cutie dan juga di debut. Nah ini akan menjadi sesuatu gebrakan baru kah atau butuh adaptasi baru lagi karena ya untuk rookie-rookie seperti ini ya adaptasi panggung MPL yang menjadi tantangan mereka bukan sekedar dari strategi doang. Oke, secara indeks kita, kalau kita perhatikan memang siapa yang indeksnya kemarin positif, itu mayoritas kalah loh. Gak menjamin ya? Tidak ada jaminan sama sekali karena semuanya tergantung bagaimana mereka melakukan eksekusi di Land of Dawn. Oke, dan match pertama di minggu yang kedua. Sepertinya sudah siap untuk langsung kita jalankan. Jadi seperti biasa kita mau cek dulu suaranya nih ya. Apakah masih ada semangat di dalam jiwa kalian? Game pertama akan menjadi milik siapa? RBL atau RRQ? RBL atau RRQ? Oke, kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Dan terlihat di area middle, early game, adu Pokle. Yang kita tahu sebagai mid lane dengan adanya Angela, damage-nya nggak terlalu besar. Yap. Dan juga jarak yang nggak terlalu jauh. Udah cedera duluan tuh barusannya Clay tadi ya. Nah untuk sekarang terlihat ada 3 player secara langsung mereka mencoba untuk mendominasi dan ada pergerakan yang dilakukan oleh Cars cukup dominan. Dan Brusco mau nggak mau akankah Vincent maju untuk bisa nyikat langsung? Tidak, sabar dulu. Iya, tapi ini sih yang memang bisa menjadi power advantage untuk Rebellion sekarang adalah mereka berjumpa dengan 2 healer. Ada Baxia di tim Rebellion. Jadi mereka bisa maksimalin efek pasif Baxia milik Baxia. Oke. Dan ini juga Cars dengan skin Benedetta terbaru ya. Tadi kita lihat bagaimana transisi, ada Benedetta keluar di situ. Boleh tuh. Rame sendiri ya tadi barusan. Sementara sekarang Iratnya terjebak sendirian kah? Masih ada Cars mencoba untuk bisa mendapatkan dan Irat. First blood. Ini first blood yang mahal sih, sang junglernya yang harus di pick off. Dan ini ada kesempatan besar buat Rebellion bisa mendapatkan turtle yang pertama. Ya, apalagi dengan mendapatkan 1 poin seperti itu ya. Yep. Bisa jadi ada perbedaan level nanti untuk adu retribution juga dan bahkan serangan-serangan. Dari Rebellion ini mereka lebih fokus ini untuk memenangkan gold mereka loh. Yep, tidak ada elektrik dan 1 Petrify tadi langsung connect namun di bagian bawah. 2 melawan 2, Swallow sedikit lagi level 4 dan mereka siap bermigrasi ke area dari Turtle. Yap, dan sekarang Swallow-nya pakai flicker off. Dia nggak akan bisa deny Minion Fury buat bukan Netherrealm nanti. Yap, dan juga memang kalau semisal untuk pengambilan turtle seperti ini tidak langsung di start oleh Vincent, ya karena dia yakin banget dari Joy itu nggak mungkin start turtle pertama kali. Babak duluan ya dia Betul. di kecup penyu kan. Tapi buat, nah itu masalahnya Swallow-nya Itu flicker. itu susahnya assassin juga ya. Iya. Sakit loh di early Ini makin mengecilnya kayak begini jadi penyu males nih ya. Penyu introvert ya. Tapi ya setup udah mulai dilakukan juga. Cars ini udah mulai ngepok loh. Yap, dan Banana sudah join pertempuran kembali terjadi. Angela sudah join pula tapi turtle-nya menjadi milik dari Vincent dan pertempuran yang kembali terjadi di mana? Angela dan juga Cars kali ini Petrify-nya kembali connect kena lagi karena beberapa player dan Banana menjadi korban di area tersebut. Yap, 4 versus 4 terjadi. Tapi untuk prolong team fight, kita tahu bagaimana Netherrealm. Dan juga adanya area of effect yang cukup besar dari Cars. Dia udah ngebonyokin dulu dari segi pemain-pemain RRQ. Baru udah dia langsung bantuin juga untuk poke ke arah turtle-nya. Ya ada bantuan damage dari Phantom Slice tadi. Iya. Dan kita jangan lupakan kalau tadi turtle-nya tumbang juga. Ada shield tambahan lagi. Didapetin sama pemain yang ada di lingkaran tersebut. Dan itu yang membuat kenapa dari Rebellion terlihat mereka strong meskipun mereka gak punya healer. Dan ini juga performa yang cukup kembali muncul ya. Karena retribution dari Vincent yang On point. sempat ditantang sama Kairi waktu itu ya. Oke. Nah ini sekarang udah mulai kelihatan bagus nih lagi nih. Ya, mungkin ini yang dicari oleh Rebellion di minggu yang Yap. pertama. Tapi belum bisa mereka dapatkan dan mereka kembali ke metode formula mereka dari season yang kemarin. Dan terbukti ini masih cukup efisien. Dan yang kedua, kalau kita lihat RRQ mereka mainnya agresif. Yap, Bagaimana Irat mencoba untuk masuk ke jungle milik Rebellion. tapi dipunish. Tapi terpanis dengan 3 pemain itu menurutku jungle di awal-awal kalau memang bisa terpick off itu mahal banget. Karena otomatis untuk dapetin turtle-nya ini pasti ketahan. Iya, labelingnya ketahan lagi ya kan.
Tapi kalau ngeliat dari kedua belah God laner ini justru dibiarin nih. Biar mereka punya zona Dunia bermain sendiri ya, Iya. ada dunia sendiri ya. Benar. Berdua ya udah biarin aja. Biarin di situ. aja udah gak apa-apa, kita main Iya. aja. Tapi memang untuk backupnya Rebellion ini lebih condong ke gold ya. Yep. Karena untuk pergerakan dari Baxia-nya, Baxia Shield Unity itu udah ke top aja nih. Ya, tapi di awal tadi ya penggunaan Petrify dari Cars 2 kali on point parah. Di awal nggak ada Electric dari Joy, wah tidak ada imunitas, sikat. Gak apa-apa. Sikat Petri selesai. Yang kedua tadi dari tim fight kena 3 orang tadi kalau nggak salah. Mhm. Tiganya berhenti sesaat selesai lah udah. Mhm. Dimana pertempuran berhasil dimenangkan juga tadi oleh Rebellion. Nah dan match up juga dari kedua belah XP lane ya. Ini Benedetta akan menang jalan jauh sih. Kayak dia akan bisa bantu clear cepat, dia bisa rotasi juga buat bantu fight-nya. Sedangkan berbeda dengan Tamus yang hanya durability-nya juga dan sedikit copingan dari DPS-nya. Ya kalau menurutku Tamus ini bakal di setup buat tim fight ya. Jadi Iya. dia bakal jadi garda terdepan ini. Ada Minotaur, ada Angela. Siapa yang bakal meragukan Tamus nanti dengan Inferno-nya ini bakal di heal up berapa kali. Sedangkan nanti tugas untuk Irat jelas ini ada di belakang untuk motong. Backlaner milik Rebellion. Yang harus kita tunggu sebenarnya kapan dua gold lane-nya jadi buat join team fight. Benar, dan jangan lupakan juga untuk top assist MPL ID Franchise League nih, Clay sebagai pemegang total assist tertinggi dengan 2.292. Buset. Ya ini Wah. angka yang luar biasa ya, apalagi berhadapan dengan Sun. Ini adalah angka yang tidak mungkin saya dapatkan, Mas. Karena lebih date-nya lebih banyak ya Pak. Iya, banyak yang dead. Kayaknya itu tadi angka dead di saya. Loh. Oke, tapi ya kita akan melihat lagi nih. Dengan adanya dua healer Om, ya ibaratnya bisa dibilang ada heal up-nya ya, Motivation Roar, juga dari long waves-nya Angela. Tapi kan bisa dipotong dengan adanya Baxia Mark. Baxia Mark itu. Nah, itu yang jadi kekuatan buat Rebellion ya. Sekarang yang harus mereka bisa maksimalkan dari awal. Ini jangan sampai snowball-nya ini early-nya jatuh buat Ararkin. Oke, Marshall kita sudah memberikan isyarat kalau matchnya akan kita mulai kembali. oke. Dan sekarang yang tadi kita sempat bahas juga gold lane-nya dibiarkan punya dunia berdua. Ini sekarang udah mulai ditemani nih, saling menemani juga. Tapi talent prediction by Samsung Galaxy. Oke, Wow. Ini ada, ini cukup berimbang ya. 4-2. 4-2. 4-2 ternyata. Oke. Purple buff. 4-2. Dan ini adalah talent prediction by Samsung Galaxy. Yes, tapi sedikit ada gangguan tadi ya ke arah purple buff-nya dari Irat. Apakah tercuri? Karena masih nggak kelihatan juga, tapi di arah top lane nih. Sekarang Auditisi udah mulai bermain dengan dia Om. Mereka bisa main pick off juga sekarang. Dan ini dia untuk dari kedua emblem ya, di mana Suela memang bermain dengan emblem mage. Sedangkan untuk play-nya, emblem mage dan juga dia punya breastmite loh untuk Angela. Cukup unik sebenarnya. Meskipun memang dia bisa sustain, tapi sustainnya pun dari Angela nggak terlalu banyak untuk 5% yang bisa didapatkan dari breastmite. Yap, dan Irat tadi bisa dapetin purple buff-nya, tapi balik lagi di sini yang bisa jalanin jauh jadinya Irat. Ini bahaya kalau Iratnya jalan sendirian. Karena ada power pick off yang begitu mengerikan loh, suppress defect loh dari Kaja. Ya, dan bahkan Kars terlihat leluasa banget loh Iya. sekarang. Split yang diberikan oleh Kars, clear lane dan dia akan bisa nge-backupin lebih cepat. Sedangkan dari Banana ini lebih fokus untuk melakukan team fight. Wah, cepat banget sih pergerakan dari Karsnya. Tapi sekarang siapa yang akan mendapatkan turtle-nya? Menjadi milik dari RRQ dan Irat. Berhasil mendapatkan turtle tersebut. Ya ini cepet banget sih, Irat dapetin cut wave-nya ke bawah dulu dan dia sempat datang ke arah turtle dengan tepat waktu. Tapi ya kita melihat bagaimana, ini belum ada yang menanggulangi Karsnya. Iya. Karsnya cukup leluasa dan bahkan kayaknya turret bakal hancur gak sih? Iya, Hancur. hancur. Penukarannya jahat banget sih. Pertukaran yang Oh, Red menurut gua sangat mengerikan. Tapi barusan terlihat ada orange buff yang berhasil langsung diamankan oleh Vincent. Jadi nggak rugi lah ya bisa Yep. dibilang. Ya, tapi meskipun memang Irat mungkin orange buff diambil, tapi level dia ini nggak jauh sama sekali loh dibandingkan dengan Vincent juga. Dan dari build itemnya bahkan masih tetap respect meskipun punya Baxia Smart. Ada satu NOD yang sudah dibuy oleh Swallow. Semenjak Clock of Destiny juga geser tapi Vincent. Yap, itu dia ada konsil yang udah terlihat siapa lagi yang menjadi korban. Brusco mencoba untuk melindungi pergerakan dan juga area yang mereka miliki dengan satu Minion Fury. Padahal sebenarnya kayak dari Rebellion juga mereka nggak mau komit ya. Mereka cuma ngasih geretakan aja yang ngebuat akhirnya ada satu source ke pancing nih dari Minion Fury-nya. Tapi balik lagi Om, Clock of Destiny kan sekarang udah jarang banget kita lihat ya Betul. untuk mage. Jadi NOD jadi jawaban banget ya. Salah satu item yang cukup wajib sekarang ya untuk di build di awal. Dan untuk harusnya sesaat lagi satu tertaruh di bagian atas pun berhasil dirubuhkan. Dua objektif udah berhasil mereka kantongin dari Rebellion. Wah ini udah mulai kelihatan sih Rebellion megang temponya ya dari segi objektifnya,
Dapetin 2 outer turret di arah top dan juga bottom. Sekarang dalam keadaan yang unggul 2.500 RRQ. Mereka masih butuh waktu untuk Bunny dan juga Iratnya jadi power spike-nya Om. Iya, tapi meskipun memang mereka bisa ya dapetin objektifnya, ini pergerakan dari Irat sendiri ini belum bisa terlalu ditutup. Karena tadi kita melihat bagaimana ada memang turret yang bisa didapetin di atas, tapi Irat masih tetap bisa mendapatkan poin plus. Ini dengan melakukan farming di area jungle milik Rebellion di bagian bawah. Oke, dan kembali lagi Wah. ini akhirnya ngejalanin lane jauhnya Irat lagi kan Om. Betul. Jadi banananya udah ikutan fight aja buat Sambari bantu juga buka vision. tukar Karena posisi. frontlinernya Tamus. Iya. Tamus, Mino, Angela. Itu lama banget lah, baru bisa di-pick satu. Jadi memang butuh banyak source skill untuk bisa menumbangkan dua hero ini lah. Dua hero yang memang sangat-sangat tebal sekali. Nah ini lagi satu objektif yang akan memulai keretakan di antara kedua tim ini. Masalahnya ini juga Karsnya udah respect banget dengan si Halbert loh langsung dibuat. Yep. NOD juga tadi udah terlihat. Begitu respectnya mereka tapi Banana mencoba untuk maju. Bina Peru udah berhasil didapatkan juga. Kena karena beberapa player dan ternyata baru satu yang menjadi milik Generasi. Kembali tapi pertempurannya kembali terpecah. Double kill didapatkan oleh Suelo. Petrify, ini juga menjadi satu penentu untuk bisa membantu lagi ke arah fight yang dipegang oleh Rebellion walaupun ditukar dengan adanya satu outer middle turret di arah top lane-nya karena kita lihat bagaimana D-nya itu ikut fight tadi. Wow, Irat masih sempat untuk mendapatkan purple juga tadi. Dan kita masih melihat team fight yang cukup pincang ya. Dikarenakan dari RRQ sendiri, ini belum join team fight sebenarnya buat Bunny Cutie. Dia masih ada di top. Ini sejauh ini Kars nggak terbendung ya. Walaupun dari Rebellion mendapatkan 18% dari audience prediction. Dan sebetulnya juga ini nggak ada sisi pasti untuk menghentikan dari Karsnya ya. Betul, Benedetta yang nggak bisa ditangkap sebenarnya. Aha. Jadi dia bakal bebas untuk bisa memberikan poke damage ke RRQ. Jadi mereka nggak bisa bertahan terlalu lama juga. Oke, sementara itu di bagian bawah sekarang Karsia sudah menampakkan posisi Knife Ranai langsung dikeluarkan begitu saja Lektok Money Blow dan satu kata pun Bunny. terakhir tidak bisa juga membuat mereka berhasil menjebol objektif di area bawah. Ini udah langsung ada kesigapan yang dilakukan juga ya untuk mengusir mundur pemain-pemain dari RRQ. Sedangkan kita lihat bagaimana dari segi item nih Om. Si Halbert ini udah dikantongin sama Kars NOD, si Halbert, Baxiamark. Ya, dan juga dia bisa nge-build up-nya langsung ke Malphite Roar juga. Aha. Jadi memang full total. Ini dari Rebellion mereka main full damage. Dan dari RRQ mereka masih dengan defense item. Jadi kita masih harus menantikan mungkin untuk Bruno-nya jadi untuk item yang ketiganya seperti Wind of Nature. Dan item attack speed yang gak kesentuh apa-apa juga dari Corrosion ya. Nah ini masih menjadi satu item inti core ya dari Kari. Yap, Corrosion, ada Golden juga tadi. Dan sempat kita lihat kan dari emblemnya sendiri masih dengan emblem build-nya Tank. Ini kalau dari, Belum fighter. kalau dari durability ya RRQ ditahan untuk tidak bisa berkembang ya dengan deretan tadi item-item penahannya dan juga dari Baxi itu sendiri. Tapi kita tidak tahu dari gameplay. Ya. RRQ pasti punya sebuah jawaban untuk bisa membalikkan keadaan. Nah ini menurutku dari Rebellion mereka ingin untuk mengajak team fight front to back. Mereka kalau memang mau nabrak, mereka punya cukup banyak utility yang bisa mereka mainkan. Tapi satu item yang nanti akan mengganggu ini sudah selesai. Dari Brusco yang kalau kita lihat tadi ada Flash of the Oasis. Oke. Itu sudah selesai dan bisa memberikan efek miskalkulasi untuk tim Wait, lawan. di tempat yang berbeda Irat sendirian. Dan Irat berhasil dihancurkan Lord menjadi milik dari Rebellion. Oke, ini mahal banget ya Iratnya tumbang, Lordnya bisa didapetin juga. Dan bahkan tadi ada hardcast gak sih masuk ke dalam tubuh dari Irat? Ada, Iya kan? tapi gak sempat terlalu lama ya. Aha. Karena sudah langsung di pick off secara instan juga. Dan ini keunggulan yang sangat-sangat jauh sekali tadi untuk Rebellion. Mereka selain mendapatkan Irat, mereka juga berhasil untuk mendapatkan Lord. Dua keunggulan sekaligus dan bahkan di bagian bottom lane-nya berulang kali Kars selalu bisa nge-push dan Kars tidak akan bisa dipanis sekarang. Iya ini untouchable Kars ya, ini gak ada yang bisa stopnya juga. Bisa dapetin berbagai macam objektif, dia misahin perang juga bisa. Yep. Dan Lordnya udah tersama di area bottom lane. Sekarang tersisa satu inner turret aja di tengah loh. Pasifnya ke-trigger lagi. 5 poin kill loh. Belum ada balasan sama sekali tapi coba lihat. Objektifnya dihancurin satu persatu hanya menyisakan 3 best turret dan Lord. Bergerak di bagian bawah, Swallow mencoba untuk maju dan Audincy. Berhasil menaringkan satu di Judgment dan Brusco-nya berhasil dihancurkan oleh Electro Flow. Mencoba untuk bisa menghancurkan Bunny Kitty namun sekarang pertempuran yang kembali terjadi di bagian bawah. Lordnya bergerak masuk, Banana berhasil dihancurkan. Masih menyisakan Irat dan juga Clay yang bekerja sama dan mereka masih selamat. Wah ini fight jangka panjangnya sih dipegang banget sama RBL ya.
selain juga dari perbedaan atribut ini tabrak. Oke, ditabrakin kembali, pertempuran kembali terjadi di mana tuh sekarang Kars berhasil mendapatkan Kars. kembali Kitty. Berhasil mendapatkan double kill. Dan shutdown pun berhasil dilakukan, tapi sekarang satu wave minion, ada minion pun dikeluarkan pula, tapi di Pajas tadi dikeluarkan dan sekarang waktunya untuk pergerakan dan apabila bisa menghabiskan di game yang pertama dan 10-1. Itulah hasilnya. Oke, sang banteng biru mengamuk ternyata dengan adanya karakteristik mereka yang kembali muncul pick of strats dan juga perbedaan di area bot lane yang ternyata membawa perubahan yang cukup berarti. Rebellion berhasil memegang game pertama dengan cukup telak. Kars menunjukkan kelas dia, di mana tidak ada memang yang bisa menangkap Kars untuk di draft yang sudah dimainkan oleh Rebellion. Karakter yang dicari akhirnya kembali juga. Dan Rebellion menunjukkan taji mereka untuk di game yang pertama. Semua kita lihat dari draft. Yap, sama-sama membawa perubahan. Tapi balik lagi, yang berubah dari RRQ 3. Yap. Sedangkan yang dari RBL cuma 1. Nah itu, 1 ngikutin 4 dibanding 3 bisa jadi ngikutin 2 atau 2 ngikutin 3. Itu jadi sebuah tantangan-tantangan lagi dan permainan agresif dari Kars dan Swaylow. Bahwa RBL menang atas RRQ di game yang pertama dan gak ada yang bisa nge-stop laju dari Benedetta-nya Siapa Kars. ya gak ada efek sisi yang pas. Gak ada. Gak ada single target lock untuk menangkap Benedetta. Karena puyeng, kalau menurut gue pribadi ini menjadi satu hal yang sangat-sangat sulit untuk dipecahkan oleh RRQ. Kenapa? Mereka mau ngejar Kars, mereka nggak punya daya itu. Iya. Mereka nggak punya sumber dayanya. Mereka mau ajak tim fight, Swaylow nggak tumbuh. Ya, Swaylow sulit banget untuk didapetin. Selagi ada backupan dari Swaylow, tim fight-nya ini bakal nikmat banget untuk Rebellion. Benar, dan juga yang dikirim untuk bisa nge-mirror ya pergerakan dari Karsnya itu Irat yang udah disadari juga sama RBL, makanya mereka punish terus. ya yang selalu terpisah ya.